Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Febrianti dengan NIM 2004-2098 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang uji tuai ANOVA menggunakan aplikasi SPSS untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Sosial. Sebelumnya kita harus mengetahui konsep dasar uji tuai ANOVA. Uji tuai ANOVA bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan kelompok yang dipengaruhi oleh dua variabel faktor. Uji tuai ANOVA bisa juga disebut dengan uji ANOVA dua faktor. Uji tuai ANOVA merupakan bagian dari statistik parametrik. Syarat dilakukannya uji tuai ANOVA, sampel berasal dari kelompok independen, variabel faktor bersifat non-metrik atau data kategori, nilai residual standar berdistribusi normal, varian data antar kelompok harus homogen, variabel dependen berskala data kuantitatif atau interval atau rasio, jenis data yang digunakan kategorik dengan numerik. Setelah itu, contoh kasus uji tuai ANOVA. Di sini, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Inggris siswa SMP berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua dan jenis kelamin siswa tersebut. Faktor jenjang pendidikan terakhir orang tua terdiri dari 3 taraf, yaitu SMP, SLTA, dan perguruan tinggi, atau PT. Yang kedua, faktor jenis kelamin terdiri dari 2 taraf, yakni laki-laki dan perempuan. Kemudian akan diteliti tentang apakah ada perbedaan hasil belajar bahasa Inggris siswa berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua. Apakah ada perbedaan hasil belajar bahasa Inggris siswa berdasarkan jenis kelamin siswa. Yang ketiga, apakah ada interaksi jenjang pendidikan terakhir orang tua dengan jenis kelamin siswa dalam menentukan hasil belajar bahasa Inggris siswa. Persiapan data sebelum melakukan uji tuai ANOVA. Melakukan pengkodean atau pengkategorian data variabel faktor. 1. Pengkodean data untuk jenjang pendidikan terakhir orang tua dengan ketentuan kode 1 untuk SMP, kode 2 untuk SLTA, dan kode 3 untuk PT. Yang kedua, pengkodean data untuk jenis kelamin siswa dengan ketentuan kode 1 untuk laki-laki dan kode 2 untuk perempuan. Langkah-langkah uji tuai ANOVA. 1. Melakukan uji normalitas nilai residual standar. Yang kedua, melakukan uji homogenitas dan uji tuai ANOVA. Sebelum kita mencari uji tuai ANOVA, kita harus menentukan nilai residual standarnya dengan cara masuk ke aplikasi SPSS-nya, kita klik variable view, bagian name, kita klik hasil, name kedua kita klik pendidikan, name ketiga kita klik kelamin. Untuk desimal kita ubah menjadi 0, desimal menjadi 0. Bagian label hasil, kita ketik hasil belajar bahasa Inggris, hasil belajar bahasa Inggris. Setelah itu kita klik pendidikan, jenjang pendidikan terakhir orang tua. Terakhir orang tua. Setelah itu jenis kelamin. Setelah itu di bagian values, di bagian values jenjang pendidikan, untuk data value 1, kita ketik SMA, SMP, kita add, value 2, SLTA,
Untuk value 3, PT. Klik OK. Untuk jenis kelamin, value 1, perempuan. Untuk value 1, laki-laki. Kita add. Untuk value 2, perempuan. Klik OK. Setelah itu, kita pindah ke pack data view. Karena datanya belum ada, datanya kita pindahkan dulu dari Excel. Untuk bagian jenjang pendidikan, untuk bagian hasil belajar bahasa Inggris siswa, bagian jenjang pendidikan SMP, kita copy, kita paste. Selanjutnya SLTA, kita copy, kita pastekan. Selanjutnya bagian PT, kita pastikan. Selanjutnya bagian pendidikan. Untuk pendidikan SMP, kita kopikan. Setelah itu untuk pendidikan SLTA, kita kopikan juga. Untuk PT, kopikan juga. Untuk jenis kelamin SMP, jenis SMP kita kopikan juga. Copy, pastikan ke SPSS. Bagian SLTA, kopikan, paste ke SPSS. Untuk selanjutnya untuk jenis kelamin, ambil di bagian Excel. SMP kita copy, kita kopikan, kita pastikan ke SPSS. Setelah itu bagian SLTA kita kopikan juga, copy, tekan ke SPSS. Bagian PT juga kita kopikan, kita pastikan ke SPSS. Setelah itu, setelah datanya kita pindahkan, kita akan mencari residual standarnya. Gimana cara mencari residual standarnya? Kita klik Analyze, kita klik General Linear Model, kita klik Univariate. Untuk hasil belajar kita pindahkan ke dependen. Jenjang pendidikan dan jenis kelamin kita pindahkan ke fixed set. Setelah itu kita save.
Kita checklist dengan standar, kita continue. Kita oke kan? Kita abaikan bagian ini. Setelah kita mendapatkan nilai residual standarnya, setelah itu kita mencari uji normalitasnya. Cara klik analyze, descriptive statistic, explore, standarized ini kita pindahkan ke dependent, kita klik plot, kita klik normality plot with test, kita continue-kan. Oke. Untuk bagian tes normality ini, kita interpretasikan. Agar lebih mudah kita untuk menginterpretasinya itu. Kita pindahkan tabelnya ke work dulu. Kita pindahkan tabel tes normality ke work. Di sini nilai residual standarnya yaitu 0,698, di mana 0,698 besar dari 0,05. Maka nilai residu standarnya normal. Selanjutnya, untuk selanjutnya kita mencari uji tuai ANOVA-nya. Kembali ke data kita tadi. Klik Analyze. Kita klik General Linear Model. Kita klik Univariate. Kita klik Save. Kita hilangkan checklist standarizednya. Continue. Option kan. Kita klik descriptive sama homogeneity-nya. Continue. Oke. Maka kita mendapatkan 4 tabel. Untuk mendeskriptifkan, untuk menginterpretasikan tabelnya agar lebih mudah, tabelnya kita pindahkan, kita interpretasikan. Interpretasi output uji tuai ANOVA. Yang pertama, output pertama between subject factor. Dalam output ini, tampak untuk variabel jenjang pendidikan terakhir orang tua terdapat 3 level kategori, yaitu SMP, SLTA, dan PT, sedangkan variabel jenis kelamin terdapat 2 level kategori, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang B, output kedua, descriptive statistik. Dari output ini, kita bisa melihat nilai rata-rata means hasil belajar bahasa Inggris berdasarkan jenjang pendidikan terakhir, orang tua dan jenis kelamin siswa. Sebagai contoh, 1. Nilai rata-rata hasil belajar bahasa Inggris siswa laki-laki yang jenjang pendidikan terakhir orang tuanya SMP adalah sebesar 58,57. Sedangkan nilai rata-rata hasil belajar bahasa Inggris siswa perempuan yang jenjang pendidikan terakhir orang tuanya SMP adalah sebesar 61,43 atau yang ketiga, output ketiga Levenes test atau uji homogenitas. Berdasarkan output SPSS ini diperoleh nilai signifikan sebesar 0,748, di mana 0,748 besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel hasil belajar bahasa Inggris adalah homogen, sehingga asumsi homogenitas dalam uji tuai ANOVA terpenuhi. Yang keempat, output keempat, test of between subject effect. Test of between subject effect adalah output untuk uji hipotesis penelitian, menjawab rumusan masalah. Dasar pengambilan keputusan dalam uji tuai ANOVA. Yang pertama, jika nilai signifikan kecil dari 0,05, maka ada perbedaan hasil belajar bahasa Inggris siswa. Belajar bahasa Inggris siswa berdasarkan variabel.
faktor. Jika nilai signifikan besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan hasil belajar bahasa Inggris siswa berdasarkan variabel faktor. Yang kelima, pembuatan kesimpulan. 1. Diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar bahasa Inggris siswa berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua. Yang kedua, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,685 besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan hasil belajar bahasa Inggris siswa berdasarkan jenis kelamin siswa. Yang ketiga, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,490 besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada interaksi jenjang pendidikan terakhir orang tua dengan jenis kelamin siswa dalam menentukan hasil belajar bahasa Inggris siswa. Yang keenam, output kelima, estimasi marginal means, di mana output bagian kelima ini menjelaskan tentang perbedaan nilai rata-rata hasil belajar bahasa Inggris berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua dan jenis kelamin siswa secara deskriptif. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.